Hai Sobat Milenial, masih muda, sudah punya rumah impian? Bisa nggak ya? Eits, itu impian yang luar biasa loh, Sobat Milenial. Gak banyak generasi milenial saat ini yang menjadikan rumah sebagai salah satu target tujuan keuangannya. Umumnya, anak muda zaman now fokusnya di pemenuhan gaya hidup, seperti membeli makanan, liburan, sampai menjalankan hobi. Padahal, persiapan lebih awal agar hidup nyaman di masa mendatang juga perlu dipikirkan ya. Apalagi rumah, kebutuhan dasar kita sebagai tempat tinggal. Nah, kabar baiknya lagi, rumah atau apartemen juga dapat dijadikan investasi loh Sobat Milenial. Lalu gimana ya cara mengatur keuangan agar kamu dapat mewujudkan impian membeli rumah di usia mudamu? Yuk kita bahas di Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, bisa memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri pastinya jadi kebanggaan buat kamu ya. Mungkin sebagian dari kamu pesimis memiliki rumah sendiri karena tingginya harga rumah. Walaupun ada pilihan untuk ambil kredit, kamu juga harus siapin dana uang muka yang gak sedikit pastinya. Well, walaupun kondisinya begitu, tahukah kamu, menurut informasi dari laman Otoritas Jasa Keuangan, menunda membeli rumah sejak usia muda merupakan kerugian loh Sobat Milenial. Apa ya alasannya? Pertama, harga naik terus. Sobat Milenial, membeli rumah lebih awal akan mencegah kemungkinan peluang naiknya harga rumah di waktu mendatang. Apalagi jika rumah impian yang kamu incar didukung lokasi yang potensial dan strategis pula. Nah, semakin lama menunda untuk membeli rumah, itu artinya semakin besar pula dana yang harus disiapkan. Jadinya, makin sulit lagi menjangkau rumah impianmu. Sobat Milenial, semakin lama usia kamu bertambah, maka jangka waktu untuk mengumpulkan dana membeli rumah sesuai target impian akan semakin sedikit. Nah, menunda pembelian rumah tidak akan membantu meningkatkan kemampuan membeli. Karena walaupun penghasilan kamu meningkat, harga rumah juga meningkat. Ingat sob, waktu terus berjalan loh. Ketiga, lahan perumahan semakin sedikit. Salah satu pertimbangan wajib sebelum membeli rumah adalah lokasi yang strategis. Karenanya, perlu pencarian sebanyak mungkin dan sebaiknya dilakukan lebih dari sekali. Ada 4 tips yang akan kita share bagi Sobat Milenial yang memiliki tujuan membeli rumah di usia muda. 1. Tentukan berapa harga rumah yang ingin dibeli. Namanya mau beli rumah, tentunya harus menyesuaikan kemampuan finansial. Tentunya, Sobat Milenial tidak ingin membeli rumah yang membuat kantong kita kembang kempis dong. Dengan adanya budget rumah yang sudah ditentukan dari awal, akan membuat Sobat Milenial lebih bijak dalam memutuskan membeli rumah. 2. Kumpulkan down payment atau uang muka terlebih dahulu. Sobat Milenial, normalnya down payment atau uang muka yang dikumpulkan sekitar 10% atau 20% dari harga rumah yang ingin dibeli. Jadi, bagi Sobat Milenial yang ingin membeli rumah seharga 500 juta, tentunya harus mempersiapkan 50 juta atau 100 juta sebagai uang muka ya. Sisanya, Sobat Milenial bisa mengajukan pinjaman KPR di bank yang terpercaya. 3. Mencari penghasilan tambahan. Dengan adanya pemasukan tambahan, maka Sobat Milenial bisa melunasi pinjaman KPR lebih cepat atau down payment yang dibutuhkan bisa lebih cepat terkumpul. Sobat Milenial bisa melakukan pekerjaan sampingan atau freelance hingga berinvestasi. 4. Berhemat. Hemat pangkal kaya. Tentunya Sobat Milenial pernah mendengar quote ini.
Yes, kamu bisa belajar mengurangi keinginan yang tidak diperlukan dalam waktu dekat. Hal ini juga bisa membuat sobat milenial memiliki peluang lebih cepat mencapai tujuan membeli rumah impian. Misalnya, dengan mengurangi jajan, liburan, ataupun anggaran hiburan. Sobat milenial, setelah membahas tips untuk mencapai goal membeli rumah di usia muda, yuk kita bahas bagaimana cara mengatur keuangan. Mari kita belajar dari cerita Andi ya. Andi adalah sobat milenial berusia 25 tahun, di mana Andi masih berstatus single dan memiliki penghasilan rutin sebesar 10 juta per bulan. Andi mempunyai tujuan ingin membeli rumah impian sebesar 500 juta pada usia 27 tahun. So, tenggat waktu Andi sekitar 2 tahun untuk menyiapkan dana membeli rumah impiannya. Andi berencana mengumpulkan down payment sebesar 20% terlebih dahulu. Setelah mengetahui target dana yang dibutuhkan, maka Andi menyusun dan membagi penghasilan rutinnya menjadi 4 pos. Pos pertama untuk kebutuhan hidup yakni sebesar 20% dari penghasilan rutin Andi. Sementara itu, Andi masih tinggal bersama orang tua sehingga biaya tempat tinggal Andi masih bisa digunakan untuk pos lainnya. Pos kedua untuk berinvestasi, yakni sebesar 10% dari penghasilan rutin. Andi menyisihkan 10% dari penghasilan rutin setiap bulannya untuk berinvestasi di reksadana dan deposito. Dana investasi ini untuk mendukung tujuan masa depannya Andi. Pos ketiga untuk dana darurat, yakni sebesar 10% dari penghasilan rutin. Pos dana darurat Andi bertujuan digunakan saat Andi mengalami kemalangan ataupun hal darurat seperti sakit. Setiap bulannya, ia menyisihkan sejumlah 1 juta rupiah. Pos keempat sebesar 60% untuk down payment atau uang muka untuk membayar KPR sebesar 20% dari harga rumah impiannya. Andi menyusun dana anggaran sebesar 60% dari pendapatannya, yakni 6 juta rupiah tiap bulan. Apabila terkumpul selama 24 bulan, Andi akan mendapatkan dana sebesar 144 juta. Dana ini rencananya untuk pembayaran uang muka KPR, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, jika sobat milenial memilih skema keuangan seperti Andi dan memilih mengajukan KPR, kalian juga dapat meringankan pembayaran dengan memperbesar uang muka yang disetorkan, sehingga bunga kredit yang dikenakan menjadi kecil. Bagaimana sobat milenial? Dari cerita Andi ini, kita belajar betapa pentingnya menyusun perencanaan keuangan demi mewujudkan rumah impian kamu ya. Dan gak ada yang tidak mungkin bila kamu sudah berniat dan bertekad untuk membeli rumah di usia mudamu. Hal lain yang kamu dapatkan selain keuntungan setelah mendapatkan rumah impianmu adalah rumahmu dapat menjadi investasi. Walaupun investasi ini tidak dapat diubah menjadi uang cash setiap saat. Namun, rumah menjadi investasi yang relatif aman. Nah, berikut ada beberapa tips atau hal yang bisa kamu terapkan sebagai langkah agar rumah yang kamu beli menjadi aset ya. Pertama, mengontrakkan atau menyewakan rumah. Rumah dapat menjadi investasi yang tepat apabila dapat dikontrakkan atau disewakan. Pilihan lokasi rumah yang strategis dan dekat area keramaian akan menjadi nilai tambah untuk rumah yang ingin dikontrakkan. Tentunya, sebelum sobat milenial mengontrakkan atau menyewakannya, pastikan membuat surat perjanjian sewa menyewa yang disepakati kedua belah pihak ya.
terutama mengenai biaya yang seharusnya dibayar oleh pihak penyewa agar tidak terjadi perselisihan ke depannya. Kedua, membuka kos-kosan. Konsep kos-kosan sama seperti menyewakan rumah. Bedanya, kita lebih memaksimalkan ruangan di dalam rumah untuk dijadikan kamar kosan yang bakal disewakan. Pendapatan kos-kosan bisa membantu sobat milenial loh untuk membayar bunga KPR apabila aset rumah dibeli melalui mekanisme KPR. Ketiga, melakukan jual beli rumah. Kegiatan jual beli rumah juga bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain loh. Salah satu trik yang sering diajarkan Robert Kiyosaki adalah membeli rumah di lokasi yang bagus dengan harga miring. Dengan tambahan renovasi ataupun tanpa renovasi, rumah yang kita beli bisa kita jual dengan harga yang lebih baik. Nah, hal ini tentu menjadi pilihan yang menguntungkan bila rumah yang kamu beli ternyata tidak bertujuan untuk kamu tempati, namun menjadi investasi ya. Sobat milenial, usia produktif saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu menabung dana dan membeli rumah. Jangan lupa membeli rumah yang sesuai dengan daya beli atau pendapatan kamu ya sobat milenial. Jangan sampai menyulitkan kamu, apalagi mengganggu kesehatan finansialmu. Jadilah generasi yang bijak dalam mewujudkan setiap target impianmu ya, termasuk hunian di masa depan.